Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Inul Motovlog di sini dan teman-teman motovlogger Sumatera Barat. Nah, episode kali ini gue dan teman-teman lagi diundang ke acara launching Honda EDV 160. Nah, di sini ada Kalong Motovlog, Cung Pro Motovlog, dan Yan Yan MV. Dan sebenarnya ada satu lagi teman kita, Banteng, dan temannya Abi, tapi udah pulang duluan. Nah, di episode kali ini kita langsung saja bahas Honda EDV 160. Sebelumnya, gue mau ucapin terima kasih kepada PT Menara Agung yang sudah mengundang kami, para motovlogger, dalam acara regional press conference dan launching Honda EDV 160. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas Nio EDV 160 ini, teman-teman. Secara kasarnya, Nio EDV 160 ini menurut gue tidak memiliki perubahan secara signifikan pada tampilan utamanya, kecuali bodi yang agak lebih besar, bagian depan dan bagian belakangnya. Terus headlampnya juga belum berubah, bersama stop lampnya juga belum berubah di sini, masih menggunakan versi yang lama. Tapi secara fitur dan detail lebih dalam, kita bisa melihat perubahannya. Boleh dibilang EDV 160 ini hampir all new jatuhnya. Yuk kita mulai bahas dari bagian depan nih guys. Dari windshieldnya lebih tinggi dan lebih lebar dari versi sebelumnya. Windshield seperti ini berfungsi mengurangi angin yang mengenai pengendara secara langsung. Fitur pengaturan tinggi rendah windshield ini masih tetap dipertahankan seperti generasi sebelumnya. Kemudian bagian bodi depan secara dimensi dan bentuk ada beberapa perubahan, seperti lekukan bodi yang dibuat lebih tajam dan lebih berotot, terutama dilihat dari samping. Namun sayangnya bagian headlamp ini belum mengalami perubahan, dan bagian covernya pun juga sama seperti versi sebelumnya. Secara tampilan depan masih mirip-mirip lah ya. Kemudian kita turun ke bawah sedikit, ada spakbor yang desainnya lebih simpel, padat dan agak pendek yang memberikan kesan adventure. Kemudian kaliper rem yang masih menggunakan kaliper Nissin seperti sebelumnya, dan ini adalah unit CBS ya guys ya. Kemudian velgnya masih memiliki desain seperti yang lama, yang untuk ABS dan CBS ada perbedaan warna, yakni hitam untuk versi CBS dan gold untuk versi ABS-nya. Kemudian ukuran ban masih tetap seperti sebelumnya. Untuk depan yakni ukuran 110/80 ring 14. Kemudian suspensi depan secara bentuk hampir sama dengan versi sebelumnya. Panjangnya juga, cuman ada perbedaan settingan, di mana ini lebih empuk dibanding sebelumnya. Dan lihat nih guys, ini adalah motor urban ya, atau crossover. Jadi asoknya lebih panjang nih guys. Jadi tidak akan terjadi bottoming atau mentok gitu. Ya, lampu sen. Kita beralih ke lampu sen. Lampu sennya ciri khas Honda sekarang hampir-hampir mirip semuanya. Seperti CB 150R, X, CBR 150R, CBR 250, RR, dan Vario 160. Nah, kita beralih ke panel indikator guys. Secara dimensi ukuran panelnya tidak terlalu besar, namun sudah full digital dengan negatif display. Dan untuk lampu indikator langsung menyatu dengan panel yang ada pada panel meternya. Nah, walaupun panel indikatornya tidak terlalu besar, kita bisa melihat info yang ditampilkan dengan jelas karena fontnya cukup besar. Mari kita lihat informasi apa saja yang terlihat pada panel indikator Nio EDV 160 ini. Di sini ada speedometer, tachometer, jam digital, kemudian fuel meter, suhu lingkungan juga ada di sini, lengkap lah guys. Bahkan jika suhunya sampai minus derajat 3 Celcius, ini akan muncul logo seperti simbol salju. Kemudian apa lagi ya? Ada voltase, ada suhu. Terus bagian bawahnya ada konsumsi kilometer per liter, kemudian average konsumsi BBM-nya berapa, waktu tempuh B, A. Kemudian kita turun lagi ke bawah, ada odometer, trip A, trip B. Cukup lengkap guys. Terus di bagian atas ini ya, kita bisa lihat indikator lampu sen kiri, lampu sen kanan, kemudian aki, indikator aki, lampu jauh. Kemudian kalau untuk varian ABS-nya ada HSTC. Kemudian di bawah juga ada keyless,
indikator keyless, suhu mesin, check engine, dan idling stop system di bagian bawah panel. Oh ya, ngomong-ngomong, panel meter ini mirip dengan panel meter yang dipakai oleh ADV 350. Karena di bagian atasnya sini ada semacam rahasia yang sengaja dinonaktifkan oleh AM karena fitur ini belum ada pada New EDV 160, yakni adanya logo indikator telepon, navigasi, musik, notifikasi pesan masuk, dan Bluetooth. Ya, semoga kedepannya indikator ini dapat diaktifkan oleh pihak AHM dengan konsekuensi harga yang bakal naik dan menjadi all new EDV 160. Yuk, kita tunggu saja diaktifkan oleh pihak AHM. Kemudian di bagian atas sini ada topi untuk mencegah paparan matahari yang dapat membuat mata silau saat melihat panel indikator. Dan by the way, topi ini lebih panjang dari versi sebelumnya ya guys ya. Kemudian stangnya sudah model tapered handlebar yang ABS warnanya gold, sedangkan varian CBS warnanya hitam seperti ini. Yang pastinya konsep desain seperti versi yang lama dengan sedikit perubahan pada racer, ya, racernya agak sedikit lebih pendek, jadi akan merubah posisi riding kita. Lanjut kita cek tombol-tombol pada stang. Pada sisi kanan ada idling stop system, hazard, starter. Kemudian di bagian kiri ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Cuman sayang guys, belum ada pas beamnya di sini. Padahal ini sangat penting sekali. Beralih ke sistem penguncian. Sistem pengunciannya sudah keyless dan sudah terintegrasi, ada on off, kemudian tombol fuel, tombol tangki, dan tombol jok. Kemudian pada bagian lacinya juga besar nih guys. Dan sekarang untuk soketnya sudah USB ya, full USB, bukan lighter lagi. Jadi kalau kita mau cas ya udah tinggal langsung colok kabelnya aja. Nah, kita turun ke bagian tangki nih. Tangkinya berisikan fullnya itu sekitar 8,1 liter dengan konsumsi BBM klaim dari pihak Honda 45 km per liter. Artinya, sekali isi full tank kita bisa menempuh jarak sekitar 364 km. Kita beralih ke jok sekarang, di mana joknya lebih rendah sedikit ya dibanding versi lama, di mana versi sebelumnya banyak dikeluhkan joknya terlalu tinggi sehingga susah bagi orang-orang yang bertubuh pendek untuk mengakomodir tingginya motor ini. Tidak hanya dibikin rendah, joknya juga dibikin ramping di bagian sini untuk mensupport paha pengendara agar nyaman dalam berkendara, serta adanya support pada bagian pinggang pengendara di bagian sini nih guys. Untuk tekstur kulit joknya pada bagian boncengan ada motif seperti ini. Pada pengendara tidak ada, polos aja, dan ada ornamen jahitan-jahitan ya. Ini jahitannya asli kok. Oh ya, walaupun joknya dibikin rendah, tapi ground clearance-nya tetap dibikin tinggi sebagaimana versi sebelumnya, yakninya 165 mm. Jadi masih aman untuk melewati jalan-jalanan jelek. Nah, sekarang kita beralih ke bagasi guys. Volume bagasinya lebih banyak 2 liter dari ADV 150 sebelumnya, yakni menjadi 30 liter. Kelihatan kan gede banget nih guys. Oh ya, buka joknya masih sama seperti yang dulu, yakni ada step. Ini step 1, kemudian step 2. Terus di bagian joknya ini juga ada lekukan yang dalam di bagian sini. Tujuannya untuk mensupport agar helm full face bisa masuk ke sini. Kemudian ada tempat cantolan toolkit di atas sini dan di bawah sini. Kemudian adanya gantungan helm, ada kiri dan kanan. Dan kita turun ke bawah nih guys, ke bagian footstep. Nah, bagian footstep si pengendara pada versi ADV 160 ini menjadi lebih lebar dan lebih ergonomis sekali dan enak untuk posisi duduknya, apalagi untuk selonjoran, dan sudah tidak sempit lagi. Nah, di bagian sini ada agak mengecil nih, mengikuti alur ke bagian si pembonceng. Tujuannya agar kaki si pengendara tidak nyangkut di saat dari berhenti menuju jalan gitu. Nah, footstep pemboncengnya ini juga keren nih guys, dari aluminium dan memiliki luas penampang yang cukup lebar, ditambah memiliki tekstur yang mencegah terjadinya slip pada kaki pembonceng. Nah, pada bagian bodi samping ini, baik dari samping footstep atau samping tangki
kemudian mengikuti samping bodi tempat duduknya si pembonceng ada desain yang lebih baru di mana lekukannya lebih tegas, lebih berotot. Kemudian di bagian sini terlihat lebih tebal untuk mensupport paha dari si pembonceng. Namun walaupun lebar, ini akan tetap nyaman untuk rider dan si pemboncengnya. Behel masih sama dengan versi sebelumnya. Kemudian lanjut ke belakang lagi, ada stop lamp EDV 160, persis banget dengan EDV 150. Sebenarnya bagus, cuman gue agak kurang suka aja karena agak terlalu lebar di bagian sini guys. Kemudian turun ke belakang, spakbornya masih sama bentukannya dengan yang lama. Terus lampu sen, ya sama juga dengan lampu sen khas Honda sekarang ini. Oh ya, ada fitur keselamatan juga nih pada lampu sennya, yakni emergency stop signal, di mana lampu ini akan berkedip seperti hazard, tapi ke depannya lebih cepat dibanding hazard. Jika kita melakukan pengereman mendadak yang tujuannya untuk memberitahu pengendara di belakang kalau ada kejadian yang mengharuskan kita untuk melakukan pengereman mendadak. Lanjut lagi, suspensi belakang. Sepertinya dari segi bentuk masih mirip ya dengan model lama, cuman pada settingannya aja yang berbeda. Mungkin settingan suspensi yang depan dan belakang berbeda dari sebelumnya dikarenakan bobotnya yang sekarang agak lebih berat sedikit. Jadi biar motor tetap nyaman dikendarai, dilakukanlah perubahan settingan pada suspensi depan dan belakang ini. Oke, turun lagi. Di sini juga ada spakbor kolong untuk mencegah cipratan yang terjadi dari roda belakang ke bagian mesin sini. Nah, ini bagian intinya nih guys, segelondongan sini. Kita masuk ke dapur pacunya nih guys. Mesin PJN FI 156,9 cc atau 160 cc ya. 4 tak, 4 katup dan ESP Plus. Tentunya kalau ada ESP Plus ini adanya teknologi terbaru yang disematkan di dalam mesin ini. Untuk powernya maksimum 16 PS di 8.500 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm di 6.500 rpm yang tentunya sama dengan PCX 160. Bagian engine mounting juga berubah di sini guys, udah naik di atas tidak di bawah lagi. Dulu di bagian sini nih, jadi area di bawah sangat clean, cuman sayang belum ada pelindung di bawah sini guys. Kalau kita lewat di jalan jelek mesti hati-hati nih di sini nih. Nah, dengan performa mesin yang setara dengan PCX 160, gue yakin EDV 160 ini juga bakalan enak dibawa berjalan jauh, plus kenyamanan suspensi dan didukung dengan tipe motor yang crossover, pasti bakalan lebih seru untuk dikendarain ini motor, terutama di jalan-jalan lintas Sumatera. Nah, untuk rangka ada perubahan pada dudukan bodi saja, cuman rangkanya belum ESAF karena ESAF belum mendukung rangka seperti motor-motor bertangki di depan seperti ini. ESAF untuk saat ini masih mendukung untuk motor matic yang memiliki dek rata seperti Vario, Scoopy, dan Beat. Untuk si bundar belakang ini, pada bagian desain velgnya masih sama dengan EDV 160 dengan ukuran ban yang juga sama tentunya 130 per 70 ring 13 dengan cakram bergelombang sama seperti depan juga bergelombang. Pada bagian belakang juga memiliki kaliper Nissin. Oh ya guys, gue melupakan sesuatu dari segi knalpotnya ya. Dari desain bentuknya juga masih sama dengan versi sebelumnya. Cuman pastinya akan ada perubahan di bagian muffler ini dikarenakan ada perubahan dari cc yang 150 ke cc 160. Terus apalagi ya desain yang barunya ya? Sepertinya ini bagian sirip-sirip cover ini, cover radiatornya dibikin lebih baru yang tentunya bisa diandalkan untuk pendinginan si radiator lebih baik. Nah, demikianlah guys review gue atau pembahasan gue tentang Honda EDV 160 ini. Ya walaupun tidak semuanya berubah, maklum new ini bukan all new. Tapi secara detail perubahannya cukup signifikan ya, terutama pada fitur dan beberapa bagian bodi yang lebih berotot, upgrade kenyamanan berkendara, kemudian kapasitas bagasi dan panel indikator yang sudah informatif juga. Pastinya akan memberi pengalaman seru buat teman-teman untuk mengendarai motor EDV 160 ini. Untuk harga gue bakal cantumin di sini, terkhususnya di area Padang. Oke guys, jangan lupa ditunggu video gue untuk melakukan first ride atau first impression terhadap EDV 160 ini. Untuk video reviewnya kali ini gue akhiri saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Inul Motovlog.
Keep safety, keep riding. See you and bye-bye.